Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Khairunisa. Saya mahasiswa dari YIN Syekh Nurjati, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar kurikulum pendidikan anak usia dini. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini yang diampu oleh ibu dosen Ibu Syifauz Zakiyah. Untuk selanjutnya mari simak ya teman-teman. Terima kasih. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum pendidikan anak usia dini. Jadi menurut istilah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yakni curriculae. Tulisannya seperti yang ada di PowerPoint ya, yang artinya itu jarak yang ditempuh oleh pelari. Dengan menempuh suatu kurikulum, anak dapat memperoleh ijazah. Nah, ijazah ini pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa anak telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari yang telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Jadi, kurikulum itu bisa diibaratkan atau bisa dicontohkan seperti contohnya pelari yang sedang lomba ya, atau lomba yang dilakukan oleh pelari. Jadi kalau pelari itu kan lomba dari start sampai finish. Nah, kita ibaratkan kita siswa atau murid itu sebagai pelari. Jadi kita sekolah dari awal itu dari start dan untuk menempuh ke jalur finish atau untuk menempuh ke jenjang selesai atau tempat selesai, kita harus menempuh beberapa jarak atau beberapa jalan. Nah, nanti di beberapa jarak tersebut itulah adanya kurikulum, atau selama proses siswa mendapat ijazah atau mendapat hasil akhir. Nah, disitulah adanya kurikulum dijalankan atau dipraktikkan atau dilaksanakan ya. Nah, di sini juga ada menurut Susilo tahun 2013. Menurut Susilo, kurikulum pendidikan anak usia dini diarahkan kepada pendekatan saintifik, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Jadi kalau menurut Susilo ini itu kurikulum itu sebagai seperangkat rencana ya, atau rencana-rencana apa saja sih yang akan diberikan kepada siswa supaya dapat memperoleh hasil akhir atau supaya dapat menempuh jarak yang akan dia lewati untuk menuju ke hasil akhir. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip perkembangan kurikulum anak usia dini. Yang pertama itu, kurikulum harus bersifat luas. Jadi, kurikulum tidak boleh mengembangkan satu aspek perkembangan saja. Kurikulum harus memberikan pengalaman belajar supaya dapat mempengaruhi perkembangan anak dari berbagai aspek perkembangan. Yang kedua itu, kurikulum dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap. Jadi kurikulum harus memberikan kegiatan, harus memberikan interaksi yang sesuai atau yang pas dengan usia anak tersebut, baik secara proses perkembangannya, usianya, dan yang lainnya harus sesuai. Tidak boleh melebihi atau mengurangi dari usia atau tahapan perkembangannya. Dan yang ketiga itu melibatkan anak didik, orang tua, dan masyarakat. Orang tua itu merupakan pendidik yang paling penting atau perannya itu sangat penting bagi anak ya. Karena anak lahir pertama kali bertemu dengan orang tua. Yang mendidik anak itu pasti dari orang tua kan. Nah, jadi di sini orang tua itu mendapat peran atau harus ada perannya dalam mendidik anak. Dan yang kedua itu perannya masyarakat. Peran masyarakat sendiri itu ada loh, seperti memberikan kepedulian, memberikan rasa nyaman terhadap anak tersebut. Jika lingkungannya nyaman, aman, dan kepeduliannya itu sangat kuat, itu sangat mempengaruhi terhadap pendidikan anak tersebut. Yang keempat itu kurikulum mampu melayani kebutuhan anak. Yang dimaksud, kurikulum itu harus mencukupi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan anak pada usia tersebut, sehingga dapat menimbulkan atau dapat memunculkan minat dan bakat anak tersebut.
Nah, yang kelima, kurikulum dapat mencukupi kebutuhan dari nilai masyarakat. Di sini kurikulum harus memberikan atau membuat anak paham apa saja nilai-nilai yang ada dalam masyarakat lingkungannya, baik itu mengenai nilai budayanya, nilai agamanya, atau nilai-nilai moral yang lainnya. Yang keenam, ada sesuai dengan standar kompetensi anak. Jadi standar kompetensi anak itu sangat penting loh teman-teman, sangat penting bagi anak usia dini atau sangat penting dalam kurikulum. Apa kurikulum yang akan dilakukan itu harus melihat kompetensi atau melihat standar kompetensi anak tersebut. Sampai mana anak tersebut dapat belajar, sampai mana anak tersebut dapat memahami, itu sangat penting ya. Dan yang ketujuh itu ada memberikan layanan anak berkebutuhan khusus. Jadi kurikulum memiliki prinsip juga memberi kebutuhan terhadap anak berkebutuhan khusus, tidak hanya untuk anak normal saja, tapi anak berkebutuhan khusus juga harus dipenuhi kebutuhannya. Dan yang kedelapan, menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Di sini kurikulum harus dapat menumbuhkan rasa hubungan yang erat dengan keluarga. Antara anak dan keluarga itu harus ada hubungan yang erat atau hubungan harmonis atau rasa kasih sayang yang kuat. Itu kurikulum harus dapat menumbuhkan rasa itu. Dan dengan masyarakat juga loh, dengan masyarakat kurikulum harus dapat membuat anak itu dapat bergaul dengan masyarakat lain, membuat anak itu dapat hidup bersosial dengan orang luar. Nah, yang kesembilan itu memberi perhatian tentang kesehatan dan keselamatan anak. Jadi kurikulum juga harus memberikan pengetahuan terhadap anak, apa yang membuatnya bahaya, apa yang membuatnya kotor atau tidak sehat, apapun yang mempengaruhi bahaya atau mengkhawatirkan anak itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh ada dalam kurikulum. Maka dari itu kurikulum harus memberikan pengetahuan mengenai kesehatan, apa saja hal-hal yang sehat untuk anak, apa saja hal-hal yang baik untuk anak ya. Yang ke-10, mengembangkan prosedur pengelolaan lembaga. Nah, kurikulum juga bukan melulu mengenai anak, tapi mengenai lembaganya sendiri juga ada loh. Kurikulum harus dapat menjalani prosedur dengan sesuai atau langkah-langkah atau cara-cara mengelola lembaga dengan baik dan benar. Kalau kurikulumnya itu tidak bisa mengelola lembaga dengan baik, maka hasilnya juga akan tidak baik atau hasilnya juga akan buruk terhadap anak. Nah, yang ke-11 itu pengelolaan sumber daya manusia. Jadi, kurikulum harus dapat mengelola sumber daya manusia untuk mengembangkan kurikulum anak usia dini, mengikut sertakan orang-orang sekitar atau mengikut sertakan teman atau orang untuk mengikuti atau untuk mengelola pendidikan atau PAUD tersebut. Contohnya memilih orang untuk menjadi guru, itu kan memanfaatkan ya. Jika ada pengangguran disuruh ikut buat ngelola PAUD, entah itu buat bersih-bersih, entah itu buat membantu dalam proses pembelajaran, itu terserah ya teman-teman. Dan yang terakhir itu yang ke-12 ada penyediaan sarana dan prasarana. Nah, kurikulum ini harus memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan anak. Apa yang dibutuhkan anak, apa saja prasarana dan sarana yang baik untuk proses kurikulum tersebut, sehingga anak itu dapat menuju atau menempuh akhir yang baik juga. Nah, begitulah prinsip-prinsipnya. Selanjutnya yang ketiga atau C ya. C itu standar kompetensi kurikulum anak usia dini. Nah, menurut Anita, standar kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak didik dalam suatu bidang pengembangan. Jadi, standar kompetensi itu seperti tadi ya, kemampuan dasar yang harus dimiliki anak. Jadi, anak itu harus memiliki kemampuan dasar untuk dapat memperoleh suatu perkembangan, apa yang akan dia dapat, apa yang akan dia cari. Nah, anak itu harus memiliki kemampuan dasar terlebih dahulu. Kita lihat kemampuan dasarnya terlebih dahulu ya. Dia bisanya apa? Nanti guru atau nanti pembimbing yang akan melanjutkan atau menuntun untuk kedepannya supaya lebih
lebih bisa lagi, seperti itu. Yang selanjutnya mengenai standar kompetensi, di sini ada loh, menurut Arizalan di tahun 2016, standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu ada perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik ini dibagi menjadi dua, ada fisik motorik halus dan ada fisik motorik kasar. Nah, untuk fisik motorik halus itu seperti makan, menggunting pola, menulis, membuka baju, menutup resleting. Nah, hal-hal seperti itu adalah merupakan hal fisik motorik secara halus ya, atau halus. Nah, untuk fisik motorik kasarnya itu seperti memanjat, menendang bola, menangkap bola, atau berlari, berjalan, itu merupakan fisik motorik kasar. Nah, yang kedua itu perkembangan kognitif. Jadi anak itu dapat berkembang, atau perkembangan anak itu sudah sampai anak mengetahui warna. Anak tahu ini warna hijau, ini warna merah, ini warna kuning. Anak dapat mengenal angka, ini 1, 2, 3, dan anak dapat mengetahui anggota keluarganya. Oh, ini loh ternyata ibu, yang namanya ibu tuh ini, orang yang melahirkan saya itu ibu. Ini bapak, ibu itu mempunyai pasangan yaitu bapak. Dia tahu ini tuh namanya bapak. Dan kakak, oh ternyata orang yang lebih tua dari dia, yang lahir dari ibunya juga, itu kakak. Tapi mungkin untuk bahasa seperti itu untuk anak usia dini terlalu berat ya. Jadi yang penting anak itu tahu mana ibu, mana bapak, mana kakak, mana nenek, dan mana kakek gitu loh. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan moral dan sosial. Di sini anak dapat memiliki sifat sopan santun terhadap orang rumah atau keluarganya, dan terhadap lingkungan sekolah atau lingkungan sekitarnya. Jadi anak itu dapat mengetahui apa yang harus dia lakukan ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, apa yang harus dia lakukan terhadap jika dengan orang yang lebih muda darinya. Itu loh. Yang keempat itu ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional itu bukan berarti perkembangan yang marah-marah. Kalau kita kan biasanya mengenal emosional itu dengan kamu emosian orangnya, berarti orangnya itu gampang marah-marah ya, atau orangnya itu marahan, gampang marah. Nah, itu salah. Di sini perkembangan emosional itu anak sudah memiliki perkembangan mengenai mempunyai rasa kasih sayang. Dia memiliki rasa kasih sayang terhadap keluarganya, terhadap saudaranya, terhadap temannya, dan dia juga sudah memiliki bentuk-bentuk emosi. Dia bukan memiliki, merasakan. Dia merasakan sedih, gembira, senang, happy gitu. Dia sudah bisa merasakan hal tersebut. Nah, yang terakhir ini perkembangan komunikasi atau berbahasa. Jadi di sini anak harus bisa, atau anak sudah bisa mengucapkan kata-kata atau mengucapkan kalimat yang membuatnya ingin, atau yang ingin dia ucapkan. Dia ingin apa? Dia ingin makan, dia ingin beli mainan, dia ingin keluar. Nah, itu sangat penting.